Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi di halaman yang ke-32, paragraf yang terakhir. Wa hadha khata'un fa inna dzunuba muhlikatun lil abdi wa yajibu 'alal abdi an yastaghfira wa an yatuba ila Allahi minadz dzunub. Martabat yang kedua, golongan yang kedua, yaitu kelompok Murji'ah, Gullatul Murji'ah, Murji'ah yang ekstrim. Mereka berkeyakinan bahwa dosa itu tidak mengurangi keimanan, sebagaimana ketaatan tidak akan berpengaruh terhadap kekufuran. Perkataan dari Gullatul Murji'ah ini bertentangan dengan nas, dengan dalil, ya, bahwasanya iman itu bisa bertambah. Al-imanu yajidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah bil ma'asi, dan keimanan itu bisa berkurang dengan sebab maksiat, ya. Dan ini adalah ijma', kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya maksiat itu bisa mengurangi kadar keimanan, sebagaimana ketaatan bisa menambah keimanan. Bahkan suatu kesalahan, ya, apabila seseorang itu menunda-nunda dari bertobat karena dosa yang ia kerjakan itu bisa membinasakan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalaupun di dunia ia tidak disiksa, maka Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk menyiksanya di akhirat nanti. Maka wajib bagi setiap orang yang jatuh ke dalam kesalahan, jatuh dalam suatu dosa, untuk segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Apabila kezalimannya dilakukan kepada manusia, maka wajib ia minta dihalalkan, minta maaf, ya. Apabila ia mengambil barang yang bukan miliknya, wajib ia mengembalikan. Apabila ia mencederai kehormatan seseorang, wajib untuk mengembalikan kehormatan orang yang ia zalimi, orang yang ia rusak, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di halaman yang ke-33, al-martabatu as-salisatu. Tingkatan yang ketiga. Martabatun man aznaba wa waqa'a fi dzambi wa arafa annahu dzambuhu summa taba wastaghfara. Wa hadhihi al-martabatu martabatun wajibatun. Wa man haqqaqaha haqqaqa ma aujaballahu alaihi minat taubati wal istighfari war ruju'i ila Allahi azza wa jalla. Tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan yang mana seseorang jatuh dalam suatu dosa dan ia mengakui dosa yang menimpa dirinya semata-mata karena kelalaian, karena kehilafan, karena kesalahan dirinya. Ia tidak menyalahkan Allah SWT, tidak menasabkan kesalahannya kepada Allah, dan ia juga tidak berhujah dengan takdir, dan ia juga tidak menunda-nunda tobat, ya. Ia tidak menunda-nunda tobat, ya. Summa taba wastaghfara, segera ia bertobat, beristighfar kepada Allah, memohon maaf, memohon ampunan, meminta maaf kepada orang yang ia zalimi, sesuai dengan cara bagaimana ia menzalimi orang lain. Dan ketika ia mengambil harta yang bukan miliknya, maka ia mengembalikan secara utuh.
atau ia minta dihalalkan. Kalau sekiranya orang yang diambil hartanya tersebut mau mengikhlaskan. Ya. Ketika ia merusak kehormatan, maka ia wajib meminta maaf untuk dihalalkan dan memenuhi persyaratan orang yang memaafkannya. Ya. Umpamanya kita pernah merusak kehormatan seseorang di mimbar terbuka. Ya, apabila yang bersangkutan memaafkan dengan syarat meminta maaf di mimbar yang sama, maka harus dipenuhi. Ya, ketika kita mencemarkan nama baik seseorang di media, ya, Facebook, ya, atau YouTube, atau Twitter, atau yang lainnya, apabila yang terzolimi meminta syarat agar namanya dipulihkan di tempat yang sama, maka wajib untuk dipenuhi. Ya. Sehingga harapan dosanya dihapus, dimaafkan, itu bisa terwujud. Jangan sampai dosa yang kita lakukan yang berkaitan dengan manusia itu belum selesai di dunia. Maka ini sangat membahayakan keselamatan pelakunya di akhirat. Ya. Karena di akhirat itu sudah tidak lagi bisa meminta maaf. Ya. Sudah tidak bisa lagi, harta sudah tidak bermanfaat. Fasilitas-fasilitas yang ada di dunia sudah tidak bermanfaat lagi untuk dijadikan wasilah meminta maaf. Yang dijadikan cara untuk menebus kesalahan di akhirat yaitu dengan diambil pahala kebaikan dirinya kepada orang yang ia zolimi. Ya, itu pun kalau dia memiliki pahala yang banyak. Kalau ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka dosa orang yang terzolimi itu akan dipindahkan kepada orang yang menzolimi. Ya. Tingkatan yang ketiga ini dinamakan dengan martabatun wajibatun. Ya, tingkatan yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim. Minimal ia berada pada tingkatan yang ketiga ini. Ketika ia jatuh dalam suatu kesalahan, jatuh dalam suatu dosa, ia tidak menunda tobat, ia segera bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang segera bertobat, orang yang segera meminta maaf kepada orang yang ia zalimi dengan memenuhi syarat-syarat tobat, maka sejatinya ia telah memenuhi apa yang Allah wajibkan. Ya. Di kewajiban orang yang bersalah, kewajiban orang yang berdosa, kewajiban orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia, kewajiban orang yang menzalimi dirinya, berbuat zalim kepada Allah SWT, meninggalkan kewajiban, melakukan maksiat, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, maka ia wajib bertobat. Ya. Demikian juga ketika ia berbuat salah kepada kaum muslimin yang lainnya atau kepada manusia yang lainnya, ya, maka ia wajib untuk beristighfar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak memperbaiki diri, banyak melakukan kebaikan, menambah frekuensi ibadahnya, menambah kualitas ibadahnya agar kebaikan-kebaikan tersebut bisa menghapus keburukan yang ia lakukan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang dilakukan dengan memperbanyak kebaikan. Mudah-mudahan bisa menghapusnya, tamhuha. Ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kelompok yang ketiga ini, minimal pada kelompok yang ketiga ini. Jangan sampai kita masuk ke martabat yang pertama ataupun martabat yang kedua. Ya. Selanjutnya al-martabatur rabi'ah. Martabat yang keempat. Anna ba'dun nasi idza asabahu dzambun arafa annahu dzambuhu wa taba wastaghfara. Summa talammasa hikmatallahi fi taqdiri hadza dzambi alaihi.
lima qaddarallahu alayya dzamba. Fayata'ammalu halahu fayajidu anna Allaha qaddara alaihi dzamba bisababi dzambihi akharin. Kama kana ba'du salafi yusarrihu indama yaqa'u fi dzambin wa yuqaddiruhu Allahu alaihi anna dzamba bisababi dzunubihi. Martabat yang keempat, sebagian manusia ada yang terjatuh dalam dosa dan ia mengakui dosa tersebut karena kelalaiannya, karena kehilafannya. Lalu kemudian ia bertobat, segera beristighfar. Lalu kemudian ia merenungkan, mencari-cari hikmah Allah SWT, mencari-cari kebaikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ia bisa jatuh dalam dosa? Ya. Allah mentakdirkan ia jatuh dalam dosa. Mengapa dosa menimpa dirinya? Mengapa Allah SWT menakdirkan ia jatuh dalam dosa? Tetapi pertanyaan seperti ini tidak ada maksud menyandarkan dosa kepada Allah, tidak. Tetapi ia bertanya, kenapa Allah mentakdirkan saya jatuh dalam dosa? Ya. Mungkin sekilas ada kemiripan dengan martabat yang pertama, yaitu perbuatan orang-orang musyrik, perbuatan orang-orang Jabariyah yang menasabkan dosa kepada Allah. Tidak, ya. Martabat yang keempat ini, ia melakukan talamas, ya, mencari-cari hikmah Allah. Ya. Ia merenungkan keadaan dirinya. Lalu kemudian ia mencoba mengingat-ingat, ya, masa-masa sebelumnya. Ya. Dan ia menemukan, ia mendapati bahwa Allah SWT mentakdirkan dirinya jatuh dalam dosa. Ia menemukan bahwa dosa yang ia lakukan sekarang, yang sudah terjadi, disebabkan dosa yang lainnya, dosa sebelumnya, yang belum ia taubati, yang ia lupa, ya, yang ia lupa belum diselesaikan. Ya. Kama kana ba'du salaf, sebagaimana sebagian para pendahulu kita yang soleh. Ya. Mereka menyadari ketika mereka jatuh dalam suatu dosa dan Allah mentakdirkan hal itu terjadi, ya, maka mereka akan mengatakan, sesungguhnya kesedihan yang aku rasakan hari ini, ya, kegalauan, ya, kegelisahan, ketidaktenangan, yang mana aku terjatuh dalam dosa disebabkan oleh dosa sebelumnya, dosa yang lainnya. Ya. Ia tidak menyandarkan, tidak menasabkan dosa kepada Allah, tetapi menasabkan dosa itu kepada dirinya. Dan ini tingkatan yang tertinggi. Ya. Dosa yang ia alami hari ini adalah dosa disebabkan dosa sebelumnya. Ya. Dan ini perlu perenungan, perlu, ya, refleksi yang sangat dalam. Ya. Melakukan introspeksi itu tidak mudah. Ya. Menyelami diri sendiri itu tidak mudah. Ya. Mencari-cari apa kesalahan saya di masa lalu yang mungkin pernah saya lakukan, yang mungkin pernah kita lewati begitu saja tanpa kita menyadarinya. Ya. Atau tidak ada orang yang memberitahu dirinya bahwa dirinya salah. Lalu kemudian ia mencari-cari kezaliman di masa silam, kezaliman yang pernah ia lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin 10 tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya. Lalu kemudian ia
jatuh kepada dosa yang membuat dirinya tidak tenang hidupnya. Ya. Sebagaimana sebagian salaf, di antaranya Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Inni la'arafu az-zamba alladzi humila alayya bihi ad-dainu ma huwa. Qultu li rajulin min arba'ina sanatan ya muflisun." Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguhnya aku benar-benar mengetahui dosa yang menimpa diriku hari ini, yang sedang menimpa diriku hari ini, saat ini, disebabkan yaitu beliau tidak mampu membayar hutang, dililit hutang. Beliau merasakan penderitaan, dililit hutang, sehingga beliau bisa jadi dimasukkan ke dalam penjara. Jadi hukuman orang yang tidak bisa membayar hutang, salah satu di antaranya adalah di penjara, agar ia tidak bisa gali lubang tutup lubang lagi. Di penjara, kemudian aset kekayaannya itu akan dijual oleh hakim untuk melunasi hutang-hutangnya. Dalam pembahasan fikih seperti itu. Beliau ingat, qultu li rajulin, aku pernah mengatakan kepada seorang laki-laki 40 tahun yang lalu, itu pernah menghina dengan mengatakan ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Beliau ingat, dan mungkin beliau belum sempat meminta maaf kepada orang tersebut, lupa meminta maaf. Lalu kemudian dosa itu menjadi sebab pada saat hari ini beliau ditimpa penderitaan, yaitu beliau terlilit hutang, sehingga beliau tidak bisa membayar hutang, entah mungkin janjinya tidak bisa ditepati, Beliau mengetahui dosa yang menimpa dirinya, itu karena beliau pernah menghina seorang laki-laki 40 tahun yang lalu, dan beliau memanennya di waktu sekarang. Jadi dosa itu bisa panen, dosa itu bisa menimbulkan efek negatif, bisa mempengaruhi jiwa seseorang, meskipun 40 tahun yang lalu pernah ia lakukan, kemudian ia menyadari bahwa dirinya jatuh ke dalam kesalahan, jatuh dalam dosa disebabkan oleh dosa yang sebelumnya. Perbuatan yang seperti ini, yaitu mencari hikmah Allah SWT, maka perbuatan yang terpuji. Jadi introspeksi itu adalah perbuatan yang terpuji. Bahkan lebih tinggi dari martabat yang ketiga. Ia tidak hanya sekedar segera bertobat dan memperbaiki diri, tapi ia mencari-cari kesalahan yang pernah ia lakukan di masa silam yang mungkin barangkali belum ditaubati. Supaya ia lebih berhati-hati lagi di waktu-waktu yang akan datang, jangan sampai terulang kembali. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, demikian juga para salafus saleh yang lainnya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Hurimtu qiyamu laili, hurimtu qiyamal laili bidzambin ahdastuhu khamsata ashhurin. Aku dihalangi, aku terhalangi, aku merasa kesulitan melakukan sholat tahajud, melakukan qiyamul lail dengan sebab dosa yang pernah aku perbuat 5 bulan yang lalu. Bayangkan kebeningan batin, kesucian hati seorang ulama sekaliber
Sufyan Ats-Tsauri, demikian juga Ibnu Sirin, ya. Mereka terhalangi dari berbuat kebaikan, ya. Sufyan Ats-Tsauri terhalang dari melakukan sholat tahajud, ya, disebabkan oleh dosa yang pernah ia lakukan 5 bulan yang lalu. Ya. Dan mungkin di antara kita tidak pernah yang melakukan hal yang seperti ini. Ya, ketika kita tidak terhalangi dari melakukan sholat tahajud, kita tidak pernah mencari-cari, tidak pernah berintrospeksi dosa apa yang pernah kita lakukan. Kita santai saja, seolah-olah itu lewat begitu saja. Tetapi orang-orang yang memiliki batin yang suci, memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap dosa, terhadap kesalahan, ya, mereka adalah orang-orang yang sedikit kesalahannya, mereka mampu bertalamus, ya, mampu mencari-cari hikmah Allah Subhanahu wa taala, mampu mengoreksi dirinya, men-scanning dirinya dosa yang pernah mereka lakukan di masa yang telah lalu. Bayangkan, ya, bisa mengetahui, bisa mengingat 5 bulan yang lalu. Berbeda mungkin dengan kita. Karena begitu banyaknya dosa yang kita lakukan, sulit kita untuk bertalamus dosa yang mana yang banyak kita lakukan, yang menyebabkan kita terhalangi dari berbuat kebaikan, terhalangi dari menuntut ilmu, terhalangi dari berpuasa sunnah, terhalangi dari sholat tahajud, terhalangi dari membaca Al-Quran, terhalangi melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, terhalangi untuk menikah, untuk segera menikah, terhalangi untuk menunaikan ibadah haji, dan seterusnya. Karena begitu banyaknya dosa, sehingga kita tidak mampu meneliti satu persatu. Berbeda dengan para ulama salafus saleh, dosa mereka sedikit, kesalahan mereka jarang, sehingga mereka mampu mendeteksi, ya, mampu bertalamus, mampu mencari-cari kesalahan apa yang pernah mereka perbuat di masa silam yang mungkin belum ditobati, atau mungkin tobatnya tidak benar atau tidak ikhlas. Ya. Ada orang yang bertobat tapi tidak memenuhi syarat tobat. Ya. Tidak memenuhi syarat-syarat tobat. Dia masih berdekatan dengan sarana-sarana yang bisa menyeret perbuatan dosa. Ya. Dia tidak bisa menjauhi sarana-sarana yang pernah menyeret dirinya ke dalam dosa-dosa tersebut. Ya. Ia juga tidak berusaha, ya, hijrah, berpindah dari tempat maksiat, tempat dosa yang pernah ia perbuat. Ya, ia masih menceburkan dirinya di lingkungan yang kurang baik. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, banyak orang-orang yang punya keinginan kuat bertobat tetapi tidak berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya. Ya, sehingga tobatnya tidak sempurna, tobatnya masih banyak kekurangan. Ya. Kemudian kita lihat perkataan ulama berikutnya, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata salabtuhu. Ya. Dahulu aku pernah dikaruniai oleh Allah SWT ilmu, yaitu memahami Al-Quran. Beliau diberikan karunia oleh Allah paham tentang Al-Quran. Ketika beliau menerima harta yang tidak jelas kehalalannya, ya, beliau kehilangan, ya, pemahaman yang beliau miliki di dalam hati, di dalam pikiran tentang Al-Quran tiba-tiba hilang begitu saja. Akibat ia menerima harta yang tidak jelas kehalalannya, harta subhat. Ya. Ini sekali Sufyan bin Uyainah, ya, pemahaman beliau tentang Al-Quran itu banyak yang hilang, banyak yang lupa, ya, dan beliau mengoreksi dirinya dan menyadari bahwa sebab
kehilangan ilmu tentang Al-Quran ya, disebabkan oleh dosa yang pernah ia lakukan di masa sebelumnya, yaitu menerima harta yang tidak jelas kehalalannya. Ya. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.